Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di statistika materi distribusi normal. Ini merupakan mind map dari penggunaan distribusi untuk materi peluang. Pada variabel acak diskrit yang bilanginnya bulat itu kita menggunakan distribusi binomial dan distribusi Poisson seperti yang telah dipelajari di minggu lalu. Kemudian pada variabel acak yang kontinu di mana angkanya itu bisa koma seperti 5,1, 5,2 itu kita menggunakan distribusi normal. Kita masuk ke distribusi normal. Di distribusi normal ini termasuk distribusi teoritis dari variabel acak kontinu. Distribusi normal juga umumnya disebut sebagai distribusi Gauss atau Gaussian yang sesuai dengan nama penciptanya, yaitu ilmuwan Gauss. Kemudian distribusi normal secara matematis bisa dinotasikan sebagai berikut. Fungsi fx sama dengan 1 dibagi sigma akar 2pi dikali dengan bilangan natural pangkat minus setengah dalam kurung x dikurangi mu per sigma kuadrat. Dengan keterangan sebagai berikut. Mu untuk min, sigma untuk standar deviasi atau simbangan baku, kemudian bilangan natural yaitu 2,71828 atau dibulatkan menjadi 2,72, kemudian V dan X-nya itu nilai variabel acaknya. Ini merupakan bentuk grafik dari distribusi normal dengan karakteristik yang pertama, kurva berbentuk bel atau lonceng, di mana median pada kasus distribusi normal nilai median sama dengan min sama dengan modus. Jadi minnya ini terletak di tengah sini. Kemudian modusnya juga terletak di tengah sini karena bisa dilihat di sini ya. Nilai tertinggi itu adalah nilai mu di sini. Jadi mu sama dengan modus. Kemudian kurva itu akan simetris pada nilai mu, artinya luas daerah di sisi kiri mu itu sama dengan luas daerah di sisi kanannya. Kemudian kurva mencapai puncaknya pada saat X sama dengan mu. Kemudian semakin besar simbangan baku nantinya, itu akan semakin tinggi kurvanya. Karena pada grafik ini, grafik yang vertikal ini merupakan grafik simbangan baku. Kemudian jarak antara mu dan X itu adalah juga disebut sebagai simbangan baku. Tuh, jadi dalam kurva keseluruhan, apabila simbangan bakunya besar, maka grafik akan tinggi. Namun pada jarak rentang antara mu dan X itu semakin besar simbangan baku, maka lebar kurva akan semakin besar juga. Seperti lihat di sini, apabila simbangan bakunya sampai sini, maka kurvanya juga terlihat lebar. Kemudian luas daerah di bawah kurva adalah 1, keseluruhan ya, dari awal sampai akhir itu 1. Kemudian setengah itu di sisi kanan mu dan setengahnya di sisi kiri mu. Lalu nilai tengah. Kemudian ini jenis-jenis distribusi normal. Apabila mu-nya sama tapi sigma-nya berbeda, akan terjadi perbedaan ketinggian. Kemudian apabila kurvanya mu-nya berbeda, akan terjadi perbedaan nilai tengah. Ini nilai tengahnya di sini di sekitar 150, kemudian yang kedua di 300, dan yang ketiga di 450. Kemudian ini merupakan distribusi normal dengan mu dan sigma yang berbeda. Terjadi perbedaan ketinggian dan perbedaan letak nilai tengahnya. Kemudian kita masuk ke distribusi normal baku. Apa perbedaannya dengan distribusi normal tadi? Di sini perbedaannya adalah pada distribusi normal baku minnya itu sama dengan 0. Kemudian nilai standar deviasi itu sama dengan 1. Pada kasus ini nanti kita menggunakan fungsi Z
nilai rumusnya kurang lebih mirip dengan fungsi X tadi. Kemudian nilai X tadi pada distribusi normal baku kita perlu transformasikan terlebih dahulu karena nilai X merupakan komponen dari distribusi normal, sedangkan Z itu komponen dari distribusi normal baku. Untuk rumus transformasinya bisa dilihat di sini. Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Jadi yang tadinya nilai X itu tinggi, antara sampai ratusan ya, atau ribuan, kita konversi menjadi nilai Z yang berkisar mungkin puluhan, tidak sampai ke ribuan, dan pusatnya itu di nol. Jadi di kiri min itu negatif, di kanan min itu positif. Berbeda dengan ini, di sini itu minnya 1010 ya. Kemudian ini contoh dari tabel Z, tabel distribusi normal yang nantinya kita gunakan untuk mempermudah dalam pencarian nilai X atau Z. Maksudnya mempermudah konversi dari X ke Z. Ini merupakan cara pembacaan tabel. Di sini misalkan kita punya nilai Z-nya itu 1,24 ya. Di sini 1,2, kemudian yang dua angka belakang koma 4 berarti 1,24. Nah, di sini nilai peluangnya. Oh ya, tadi tabel Z itu digunakan untuk mencari nilai peluangnya. Sama seperti kemarin binomial dan Poisson, itu digunakan tabelnya untuk dicari nilai peluangnya gitu. Nah, untuk nilai Z 1,24 kita tarik 1,2 di sini, kemudian 0,4 di tabel yang atas, kemudian kita ketemu di 0,892. Artinya peluang munculnya angka kurang dari 1,24 adalah 0,8925. Kemudian ini ada contoh soal. Gunakan tabel distribusi normal standar untuk menghitung luas daerah. Yang pertama, di sebelah kanannya Z sama dengan 1,54, yang B di antara minus 1,87 sampai 0,82. Ini ya, ingat bahwa luas yang diberikan dalam tabel itu distribusi normal kumulatif adalah Z kurang dari Z0 sama dengan 1 dikurangi peluang Z lebih dari Z0, atau intinya rumus yang kemarin di binomial dan Poisson itu digunakan kembali di sini, dimana kalau kita perlu mencari yang lebih dari itu harus gini, 1 dikurangi P Z kurang dari sama dengan, ini tadi untuk Z ini ya, Z kurang dari sama dengan 1,54 itu ditemukan dalam tabel peluangnya 0,9382. Kemudian maka nilai peluangnya Z lebih dari itu tinggal dikurangi aja. Kemudian ini soal B di rentang ya, aturannya sama kayak kemarin, jadi sama dengan peluang Z kurang dari sama dengan 0,82 dikurangi peluang Z kurang dari sama dengan 1,87. Ini di 0,7939 didapat dari tabel, ini juga dapat dari tabel, kemudian dikurangi temu nilai peluangnya. Setelah itu, ini kalau mencari nilai Z sama dengan K pada distribusi normal standar, sehingga Z lebih dari sama dengan K, atau K kurang dari Z kurang dari 0, minus 0,18. Ini diketahui nilai peluangnya, kita tinggal cari di tabel gitu. Nah, ini kita cari di tabel, nilai Z lebih dari K itu segini, berarti kita pakai rumus ya yang kemarin. Jadi 1 dikurangi peluang Z kurang dari sama dengan K itu 0,2709. Dan seterusnya, sehingga didapatkan nilai Z-nya itu adalah 0,61. Ini keliru ya, ini bukan sama dengan, tapi kurang dari sama dengan.
Kemudian kasus kedua, kasus yang B, sama kurang lebih. Kita masukkan saja rumusnya. Kemudian kita cari nilai ini. Di akhirnya itu ketemu 0,0089. Kita cocokkan di Z tabel tadi. Ketemu nilai Z-nya itu minus 2,37. Kemudian contoh soal ketiga, ini contoh soal sedikit bercerita ya, bahwa terdapat data yang memiliki min 50 dan standar deviasi 10. Kemudian ditanyakan peluang untuk menemukan X bernilai 45 sampai 62. Nah, nilai X ini kita perlu konversi dulu ke dalam nilai Z. Untuk mu-nya tadi 50, sigma-nya 10. Nah, nilai Z-nya ini, Z1 itu sama dengan 0, minus 0,5, ini dari 45. X sama dengan 45 itu kita konversi jadi Z sama dengan minus 0,5. Kemudian X sama dengan 62 itu kita konversi menjadi Z sama dengan 1,2. Kemudian tinggal kita cari di tabel berdasarkan aturan ini ya. Kita temukan nilai 0,8849 dikurangi 0,3085. Hasilnya 0,5764. Kemudian ini contoh soal terakhir. Di sini sama konsepnya dengan soal nomor 3, hanya saja di sini pakai soal cerita. Di sini tadi minnya 800 kg, terus standar deviasinya 40 kg. Ini rentang nilai X-nya. Jadi X 778 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 834. Nah, nilai ini harus kita konversi menjadi nilai Z kayak gitu. Ini jawaban soal A. Ini kita jadikan Z ya. Jadikan Z nilainya untuk X sama dengan 778 menjadi minus 0,55. Untuk nilai X sama dengan 834 itu kita konversi jadi 0,85. Kemudian kita cari di tabel. Nanti berdasarkan aturan ini didapatkan nilainya. Peluang ditemukan hasil panen antara 778 kilo sampai 834 kilo itu peluangnya 0,51. Untuk soal B kemudian bisa dipahami terlebih dahulu. Kemudian ini untuk latihan soal teman-teman, silakan coba dikerjakan. Ada 5 latihan soal dan ini untuk penugasannya. Sekian ya materi tentang distribusi normal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.